Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Pemirsa MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah memberikan kepada kita banyak nikmat. Baik itu nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiah. Dan alhamdulillah dengan bersyukurnya kita atas nikmat yang Allah berikan, Allah selalu menambahkan nikmatnya kepada kita karena itu merupakan janji Allah. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah pasti menambah nikmatnya kepada kita. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa umatnya minazulumatil jahiliyah ila nuril islamiyah. Pemirsa MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pada saat ini begitu banyak orang yang memiliki ilmu. Banyak orang yang pintar sehingga saking pintarnya mereka merasa paling benar. Bahkan dalam hal agama dia merasa paling benar dan bahkan merasa paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dikhawatirkan adalah ketika ilmu yang dimiliki itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepadanya. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan falam yazdad illa bu'dan. Orang yang memiliki banyak ilmu akan tetapi Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat baginya, akan tetapi akan menjadikan dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti, sudah menyatakan kepada kita, ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira bahwasanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak lagi menguji mereka? Padahal ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan manusia Allah sudah pasti akan memberikan ujian dan cobaan. Bahkan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghendaki seorang bayi yang baru dilahirkan pun akan mendapatkan cobaan. Kita lihat bagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan cacat. Kita juga sering melihat bagaimana seorang bayi yang ketika dilahirkan oleh ibunya tidak bisa melihat dan masih banyak lagi. Ada sebuah cerita ketika ada seorang anak yang tidak dapat melihat berkeluh kesah kepada ibunya. Ia berkata, "Ya ummi, ma syaklus sama wa madhiya wa mal qamar bijamaliha tatahaddatsun wa lam ara minhal asar." Wahai ibu, bagaimana bentuknya dia, bagaimana bentuknya cahaya, bagaimana bentuknya bulan, bagaimana bentuknya langit. Padahal teman-temanku semuanya selalu menceritakan bagaimana indahnya matahari, indahnya bulan, indahnya langit dan lain sebagainya. Walam aramin hal asar, tapi saya sendiri tidak pernah melihat apa yang telah Allah ciptakan tersebut. Tentunya sebagai seorang ibu akan merasa sedih ketika seorang anak yang dalam keadaan buta mengadu bagaimana perasaannya terhadap cobaan yang Allah berikan, yaitu tidak dapat melihat apa yang Allah ciptakan. Padahal ketika kita menyadari hikmah apa yang terkandung dalam cobaan tersebut, bisa jadi
Allah menjadikan anak tersebut tidak dapat melihat, Allah menjadikan anak tersebut sebagai seorang hafiz, orang yang dapat menghafal Al-Quran. Itu adalah salah satu hikmah di balik cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Namun sayangnya banyak di antara kita yang tidak dapat melihat, tidak mau bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai cobaan. Oleh karena itu, yang Allah inginkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada kita adalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam cobaan yang Allah berikan, maka kuncinya dalam menghadapinya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang mau bertakwa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahan yang sedang dia hadapi. Dan bahkan bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dari jalan manapun yang tidak pernah kita sangka-sangka. Oleh karena itu, apapun jenis cobaan yang Allah berikan kepada kita, semuanya kita sabar, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita, Allah pasti akan memberikan cobaan. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Maka ketika Allah mencintai suatu kaum, Allah mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cobaan baginya. Nanti tinggal terlihat bagaimana kualitas keimanan dia, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan, apakah menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebaliknya semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita sadari bahwa semua bentuk cobaan yang Allah berikan kepada kita pada hakikatnya adalah sebuah rasa kasih sayang Allah kepada kita semua, yang menjadikan kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan pada saat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan, dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke jiwa muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin jiwa muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini
Bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari, memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Muhammadiyah 9 Kota Bekasi melaksanakan sistem pendidikan ta'lim wa tarbiyah Human Capital and Good Citizen sehingga melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi, serta memegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah.
Sekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi sangat menyenangkan karena guru-guru di sini yang sangat baik dan juga responsif. Ditambah fasilitas sekolahnya yang juga sangat memadai. Alhamdulillah, saya senang bersekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi karena lingkungan belajar yang islami dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang lengkap. Yuk masuk SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi.